Dunia di mana kita berpijak adalah dunia yang keras. Banyak macam serta lika-liku menghiasi di dunia, terutama bagi kelangsungan hidup manusia. Ya, manusia secara naluriah ingin menjadi orang yang kuat, berkuasa, dan tak mau direndahkan. Kita sendiri yang menjalani hidup, mengusahakan segala upaya agar sesuatu bisa terwujud dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Keinginan manusia bisa terwujud apabila prinsip ketegasan bisa dilakukan. Namun, ketegasan itu tak bisa ditegakkan karena dalam diri kita masih ada sisi lemah lembut. Manusia yang memiliki hati lemah lembut tak selalu identik dengan perilaku mengalah. Tetapi dengan hati yang lembut mendorong kita tetap bisa sensitif dengan rohani, peduli, butuh orang lain di sekitar kita, selalu menjadi berkat bagi orang lain dan tenang dalam menghadapi situasi yang tak jelas sekalipun. Lalu pertanyaannya adalah, apakah ketegasan dan kelemah lembutan bisa berjalan bersama-sama pada masa sekarang ini? Haleluya, haleluya, haleluya. Salam jumpa pemirsa yang diberkati Tuhan. Satu sukacita tersendiri kembali bagi saya Gilbert Lumoindong untuk ada di tengah-tengah pemirsa sekalian di malam yang larut ini dalam program kita Cermin Hati. Sebuah program rohani yang mengajak kita untuk bercermin untuk hati dan kehidupan kita, sehingga hari-hari kehidupan kita selalu melihat hal yang baik, karena Tuhan selalu merencanakan yang baik. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita ada program yang spesial karena hari ini kita sedang membahas tentang prinsip harus tegas, tetapi hati harus lembut. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai sebaliknya. Prinsip kita yang lembut, hati kita yang keras. Ini repot, saudara-saudara. Ada banyak orang begitu, ya kan? Prinsipnya gampang diombang-ambingkan, tetapi justru, ya kan, apa yang terjadi? Hatinya yang keras. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, apa yang Alkitab ngomong tentang itu? Mari kita malam hari ini sambil berkaca diri kita dalam refleksi malam kita, untuk kita mempelajari apa sih sebetulnya prinsip tegas dan hati yang lembut. 1 Petrus pasal 3 ayat 14-17 bilang begini. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Coba dengar baik firman Tuhan. Sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu tidak berontak, kamu tidak kecewa, kamu tidak tertekan, kamu tidak menderita. Tetapi kamu lewati penderitaan, tapi kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Perhatikan kalimat ini. Janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Itu yang saya bilang, prinsip harus tegas. Kalau kita tahu ini kebenaran, whatever the price might be, whatever the cost, apapun akibatnya, kita nggak pernah harus takut, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita punya prinsip tegas, tetapi hati kita harus tetap lembut. Yesus bilang apa? Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, ayat 14 bilang apa? Ayat 15 bilang apa? Tetapi kuduskan Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada pada kamu. Tapi haruslah dengan apa? Lemah lembut. Jadi prinsip kita tegas. Mau ada tantangan, mau ada ancaman, mau ada tekanan, jangan mundur. Hadapi. Tetapi beri pertanggungan jawab dengan lemah lembut. Jadi jangan karena kita udah dapat tekanan, akhirnya kita gregetan, saudara. Itu bukan prinsip Alkitab. Prinsip Alkitab dalam segala hal kita harus prinsipnya tegas. Iya kan? Makanya Alkitab bilang, jika kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu akan diberkati. Kamu tidak turun tapi naik, tidak menjadi ekor, menjadi kepala. Apa maksudnya tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan? Prinsip kita harus tegas. Tetapi dalam menjalankan prinsip yang tegas, jangan kasar. Dalam menjalankan prinsip yang tegas, jangan arogan. Dalam menjalankan prinsip yang tegas, harus dengan hikmat dan harus dengan kelemah lembutan, ya kan? Nah, ayat 16-nya bilang,
dan dengan hati nurani yang murni. Perhatikan kata ini, hati nurani. Iya kan? Kenapa kita lemah lembut? Kenapa kita penuh kasih? Ya kan? Karena kita masih punya hati nurani yang murni. Supaya mereka yang memfitnah kamu, yang menjahati kamu, yang mencurangi kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Nah, kalau kita balas yang jahat dengan yang jahat, mereka akan berkata ya kita sama jahatnya. Ya kan? Tetapi kalau orang melakukan yang jahat dan kita membalaskan dengan lemah lembut, tanpa kita kompromi loh, tanpa kita menyerah loh, tanpa kita takut loh, tapi tetap maju loh, tetapi dengan lemah lembut, maka itu yang kata Alkitab akan membuat mereka menjadi apa? Malu karena fitnahan mereka itu. Ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena apa? Berbuat jahat. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam hidup ini kadangkala kita bisa menderita karena kita berbuat baik. Tetapi nggak apa-apa. Karena kalau kita menderita karena berbuat baik, yang pertama, kita akan menuai yang baik. Yang kedua, kita akan melihat pembelaan Tuhan. Yang ketiga, kita akan mendapat kekuatan dari sorga. Dan yang keempat, kita akan mendapatkan semangat yang dunia tidak bisa berikan buat kita. Jelas sampai di sini? Nah, karena itu saya catat di sini begini. Dunia di mana kita hidup ini adalah dunia yang keras. Dan dunia yang keras ini adalah dunia yang penuh kecurangan serta ketidakadilan. Nah, setiap orang percaya harus memiliki sikap yang tegas. Kenapa? Karena kalau kita menghadapi dunia yang keras, penuh kecurangan, penuh ketidakadilan, lalu kita cengeng, lalu kita manja gitu. Wah Tuhan, saya udah gak sanggup, saya udah gak kuat, kok gitu ya Tuhan. Saya udah melakukan yang baik, saya difitnah. Saya udah melakukan yang baik, saya ditekan. Saya udah melakukan yang baik, saya dicurangi gitu. Lama-lama kita habis tergerus oleh dunia ini. Tegas sedikit dong dalam hidup ini. Berani dong dalam hidup ini. Jangan apa-apa, oh saya udah gak kuat, oh saya dicurangi, saya dijahatin. Loh, kita kan masih punya Tuhan, hadapin aja saudara-saudara. Karena saya pelajari setiap orang percaya harus memiliki sikap yang tegas, namun tetap memiliki hati yang apa? Yang lembut, ya kan? Nah, karena itu saya pelajari, hati yang lembut itu sangat diperlukan. Karena apa? Ketegasan tanpa kelembutan itu hanya menjadikan kita lemah. Tetapi sebaliknya, ya kan? Kelemah lembutan tanpa ketegasan menjadikan kita lemah. Tetapi ketegasan tanpa kelemah lembutan menjadikan kita arogan. Karena itu keduanya harus berjalan bersama-sama. Nah, saya pelajari hati yang lembut sangat diperlukan. Kenapa? Satu, agar kita tetap dapat sensitif dengan hal rohani. Jadi kita nggak jadi orang yang arogan, jadi orang yang masa bodohan. No, kita tetap sensitif pada hal rohani walaupun kita tegas. Yang kedua, agar kita tetap masih dapat peduli dan merasakan kebutuhan orang lain. Kalau kita nggak lemah lembut, kita cuma tegas. Lama-lama kita juga nggak peduli sama perasaan orang. Dan yang ketiga, agar kita dapat selalu menjadi berkat bagi orang lain. Karena untuk itu kita dipanggil. Bukan sekedar asal hidup, tapi untuk menjadi berkat. Dan yang keempat, hati lembut sangat diperlukan untuk mengimbangi ketegasan kita, agar kita dapat tenang dalam menghadapi situasi dan keadaan yang tidak jelas sekalipun. Jadi waktu kita menghadapi keadaan yang tidak jelas sekalipun, kalau kita tetap lemah lembut, kita tetap tenang, maka kita akan dapat menguasai diri. Ya kan? Ada banyak orang ketika dia hanya menekankan tegas tanpa kelemah lembutan, akhirnya lupa diri. Ketika dia mendapat situasi yang tidak menyenangkan, wah, dia kecewa, dia berontak, dia stres, dan dia mempersalahkan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan kembali setelah yang berikut ini. Pastikan sudah tetap ada di Cermin Hati. Masih di Cermin Hati bersama dengan saya Gilbert Lumoindong. Masih dalam pembahasan kita tentang prinsip harus tegas, tapi hati harus lembut. Karena tadi saya jelaskan, kelembutan yang tidak dibarengi dengan ketegasan hanya akan menjadi kelemahan. Iya dong, kalau kita cuma lemah lembut tanpa tegas, akhirnya jadi kelemahan. Sementara ketegasan tanpa dibarengi kelemah lembutan akhirnya akan menjadi arogan. Ya kan? Pokoknya saya masa bodoh, memang itulah, nggak bisa. Dia harus dibarengi dan diimbangi bersama-sama. Itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, makanya saya catat di sini. Ada beberapa hal tentang ketegasan. Yang pertama yang harus kita mengerti, tegas itu bukan berarti kasar. Itu dulu yang harus kita tahu. Tegas itu bukan berarti kasar. Tegas itu saya pelajari, tegas itu soal prinsip. Kasar itu soal sikap hati dan perkataan.
Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pastikan dalam hidup ini engkau tegas. Suami-suami harus tegas. Ibu-ibu harus tegas. Orang tua terhadap anaknya harus tegas. Tetapi bukan berarti harus kasar. Hamba-hamba Tuhan harus tegas. Orang-orang percaya harus tegas. Para pemimpin-pemimpin harus tegas. Tetapi bukan berarti harus kasar. Karena kasar itu sikap hati dan perkataan kita. Contohnya sudah marah sama anak saudara. Kan gak perlu sudah bilang, kamu tuh dasar bodoh. Kamu gak ada otak. Boleh gak sih pakai perkataan yang lebih baik gitu. Sayang, kamu tuh anak pinter. Tuhan sayang kamu. Kamu gak bisa terus-terus menunda pekerjaan. Kamu gak bisa malas. Karena itu akan merusak hidup kamu sendiri. Jadi anak ini tahu dia ditegur. Tetapi mama dan papa memakai bahasa yang sangat luar biasa untuk membangun semangatnya dan bukan menghancurkan harga dirinya. Jadi saya ulangi sekali lagi, tegas itu bukan kasar. Karena tegas itu soal prinsip, kasar itu soal sikap hati dan perkataan. Jadi orang tegas nggak harus kasar, dan orang kasar belum tentu tegas. Jelas sampai di sini? Ya kan. Yang kedua, kalau kita mau kaji terus tentang ketegasan, maka kita pelajari. Tegas itu harus didasari dengan cinta, dan itu bedanya tegas sama kasar. Kasar itu dibarengi dengan gregetan gitu. Kenapa sih orang kasar? Ya bisa gregetan meneta. Anak saya ini, suami saya ini, istri saya ini, anak buah saya ini, staf saya ini. Ya itu kan. Jadi kenapa seorang kasar? Itu karena kelemahannya. Karena nggak bisa menguasai diri. Alkitab bilang apa? Orang yang tidak menguasai diri sama seperti kota yang roboh temboknya. Berarti hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara. Kasar itu adalah tanda kelemahan dalam diri seseorang. Kenapa orang kasar? Karena sudah tidak bisa menguasai diri. Tetapi kenapa orang bisa tegas dan lemah lembut? Itu adalah ciri orang-orang yang kuat. Dia masih bisa mengendalikan diri. Makanya saya bilang tegas itu didasari dengan cinta. Tetapi kasar itu didasari dengan apa? Gregetan. Saya gregetan pendeta. Wah, anak saya udah 10 kali saya ingetin. Masih juga berbuat seperti itu. Wah, istri saya udah pernah saya tegur pendeta. Masih juga buat itu. Siapa yang gak gregetan pendeta? Saya kan juga manusia biasa. Betul engkau gregetan. Tetapi kuat dong mengendalikan diri. Kan bukan semua yang kita pikirkan harus kita katakan. Tetapi semua yang hendak kita katakan itu harus kita pikirkan. Supaya hanya apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang jadi berkat, apa yang membangun, itu yang boleh keluar dari perkataan kita. Ya kan. Yang ketiga saya pelajari beberapa hal tentang ketegasan. Tegas itu harus konsisten meskipun dalam ancaman dan dalam tekanan. Jadi tegas itu jangan pagi tempe sore tahu gitu. Artinya gini, kalau hati kita lagi senang ya udahlah gitu. Tapi kalau hati kita lagi nggak senang, wah kita langsung buat. Nah itu namanya tegas tapi nggak konsisten, saudara. Tegas itu harus konsisten. Mau diancam, mau ditekan, mau senjata ditaruh di kepala kita sekalipun. Kalau kita tahu itu kebenaran, kita akan tetap pertahankan kebenaran. Nah makanya saya pelajari. Sadrak, Mesak, Abednego adalah 3 anak muda yang sangat punya prinsip yang tegas. Tetapi punya hati yang lemah lembut. Waktu dia diancam dia bilang apa? Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah dewa Tuanku Raja, kami tidak mau. Dia tetap pada prinsipnya. Dan akhirnya yang keempat saya pelajari beberapa tentang ketegasan. Tegas itu harus dibarengi dengan pemahaman akan kehendak Allah. Tanpa memahami kehendak Allah, maka kita hanya akan jadi orang yang tegasnya itu tegas mau diri kita sendiri gitu. Pokoknya saya maunya begini harus terjadi. Nah, tetapi bedanya adalah kenapa kita tegas? Tegas harus dibarengi dengan pemahaman akan kehendak Allah. Karena kalau saya tahu ini yang Tuhan mau, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tantangan kayak badai, kayak angin ribut, kayak masalah, kayak tidak akan pernah menggoyahkan kita. Makanya tadi saya simpulkan satu, tegas itu bukan kasar. Karena tegas itu soal prinsip, tapi kasar itu soal sikap hati dan perkataan. Yang kedua, tegas itu harus didasari dengan cinta. Yang ketiga, tegas itu harus konsisten meskipun dalam ancaman dan tekanan. Dan yang keempat, tegas itu harus dibarengi dengan pemahaman akan kehendak Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, stop jadi orang-orang yang arogan. Stop juga jadi orang-orang yang lemah. Stop juga jadi orang yang ikut-ikut arus. Mari belajar jadi orang yang tegas dalam kehidupan ini. Tetapi ingat, tegas tanpa dibarengi dengan kelemah lembutan akan membuat kita lari dari kebenaran itu sendiri. Akan membuat kita menjengkelkan dan menyebalkan orang. Tetapi waktu kita tegas, lalu pada saat yang bersamaan kita lemah lembut. Saudaraku, itulah yang Kristus inginkan. Bukankah Kristus adalah Tuhan yang tegas? Tapi pada saat yang bersamaan dia adalah Tuhan yang lemah lembut. Saudara ingat waktu wanita diseret di depan Yesus dan berkata, menurut hukum Musa dia harus dilempar batu sampai mati. Apa yang Yesus bilang? Barang siapa yang tidak berdosa lempar wanita ini duluan. Dia tegas, saudara.
Ya kan? Tetapi kemudian dia bilang apa sama wanita itu? Hai wanita, aku pun tidak menghukum kamu. Pulang, jangan buat dosa lagi. Dia lemah lembut. Tetapi kemudian dia bilang apa? Jangan berbuat dosa lagi. Di satu sisi kelemah lembutannya mendatangkan pengampunan. Tetapi ketegasannya mendatangkan teguran yang jelas. Saya akan kembali setelah yang berikut ini. Pastikan saudara masih tetap ada di cermin hati untuk belajar hal-hal yang rohani, untuk membawa kehidupan kita selalu semakin baik. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, masih di cermin hati, masih bersama dengan saya Gilbert Lumoindong, masih di stasiun televisi yang luar biasa RTV ini. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, di layar televisi Bapak Ibu Saudara sekalian, nomor-nomor telepon hubungi. Ada hamba-hamba Tuhan, sahabat doa yang berdoa buat saudara sekalian. Karena kita percaya di dalam doa selalu ada hal-hal yang baik. Dalam doa ada mujizat, dan dalam doa ada kedamaian dan berkat. Haleluya. Nah saudara gue yang kasih dalam Tuhan, di malam yang telah larut ini, saya mengajak saudara untuk berpikir kembali tentang bagaimana prinsip harus tegas, tetapi hati harus tetap lemah lembut. Dan saya pelajari keseimbangan antara kelembutan dan ketegasan akan menghasilkan apa? Yang pertama, akan menuntun pada keberhasilan yang menyejukkan hati banyak orang. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada kombinasi yang lebih baik daripada ketegasan prinsip dan kelembutan dalam hati. Memang gak gampang saudara. Ada banyak orang kalau tegas hatinya keras. Sebaliknya kalau lemah lembut prinsipnya gampang terombang-ambing. Tetapi kalau terombang-ambing, kalau suami ya, sederhana aja nih. Persoalan banyak rumah tangga tahu nggak apa saudara-saudara? Istri bilang begini, Pak, anak kita nanti lulus SMA mau kuliah di mana? Ya terserah mama aja. Apa sih papa? Apa terserah, apa terserah. Kadang-kadang cuma soal sederhana loh. Pak, pulang gereja mau makan di mana? Ya terserah mami deh. Ini, papi kok gak tegas banget sih? Apa-apa terserah. Suami bingung loh. Ma, aku kan buat itu untuk nyenengin hati kamu. Maksudnya kamu, ya tapi sebagai suami, beri tuntunan ke. Nah, itu dia persoalannya. Karena memang saya bilang sekali lagi, tanpa ketegasan gak ada kedamaian. Tanpa ketegasan gak ada tuntunan. Tanpa ketegasan gak ada kesejukan. Jadi ketegasan yang dibarengi dengan kelembutan. Karena gini, bisa juga tegas tapi jadi kasar. Pak pulang gereja mau makan di mana? Kita makan restoran Padang aja deh. Aduh capek ya makan apa? Kamu nanya sama aku kan ke Padang, sekarang aku bilang jawab. Kenapa kamu? Ya itu namanya tegas sih tegas tapi kasar. Tapi misalnya istri walaupun tanya, Pak pulang gereja kita mau makan di mana? Kita makan Padang aja deh. Kayaknya minggu lalu baru Padang Pak. Aku tiba-tiba lagi kepingin sate nih Pak. Gitu. Oh ya udah, kalau kamu kepengen sate, ada sate yang enak di sebelah sini. Ya udah Pak, itu kan. Jadi ada ketegasan, tapi juga ada kelemah lembutan. Nah, hasilnya menuntun pada keberhasilan yang menyejukkan hati banyak orang. Yang kedua saya pelajari, keseimbangan antara kelembutan dan ketegasan akan menghadirkan kekuatan. Tahukah saudara, anak saudara lagi bermasalah. Pak, aku masalah di kampus nih Pak. Ya udah kamu hadepin aja. Ya nggak bisa begitu dong. Apa yang Papa bisa bantu? Ya ini Pak. Oke, kalau begitu kamu ambil langkah begini dan kamu begini. Ingat masih ada Tuhan. Tuhan pasti kekuatan kamu. Jadi diberikan jalan yang tegas, tetapi diberikan juga kasih yang penuh kelemah lembutan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka anak-anak saudara akan kuat menghadapinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak istri kadang-kala sedang goyah. Suaminya bukan menghadirkan kekuatan, malah justru menjatuhkan. Ada banyak anak-anak muda yang sedang goyah. Orang tuanya bukan memberi semangat kekuatan, tapi justru menjatuhkan dan menghancurkan. Ada banyak teman-teman dan rekan-rekan kita yang sedang lost, sedang nggak tahu arah. Sampai dia harus lari dengan drugs, harus lari dengan obat terlarang, harus lari dengan seks bebas, harus lari dengan alkohol, harus lari dengan judi. Bukan karena mau hidup dalam kejahatan, tapi karena mau lari dari kenyataan hidup yang pahit. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi kasih yang tegas sekaligus hidup yang penuh dengan kelemah lembutan itu akan menghadirkan kekuatan, bahkan mendatangkan perubahan dan pertobatan yang sejati. Yang ketiga, saya pelajari keseimbangan antara kelembutan dan ketegasan akan membawa keberanian dalam sikap dan langkah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Orang-orang yang tegas pada prinsipnya, tetapi lemah lembut dalam sikapnya, akan menjadi orang yang berani dalam sikap dan langkah. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Dan yang keempat, keseimbangan antara kelembutan dan ketegasan akan menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah yang sampai malam hari ini masih berbicara kepada setiap saudara sekalian pemirsa dari Cermin Hati ini. Kerinduan saya adalah hidup ini keras, tetapi pastikan engkau punya prinsip yang tegas. Hatimu tetap lemah lembut, maka Tuhan sumber kekuatan akan senantiasa menyertai saudara. Saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Saudara yang sakit, saudara yang berbeban berat boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, malam hari ini Tuhan melalui program Cermin Hati ini, hamba berdoa untuk setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada karena sakit, karena berbeban berat. Atau mungkin karena selama ini gak tegas, selama ini arogan, selama ini egois, mau menang sendiri. Hati kami tidak lemah lembut. Atau mungkin kami gak bisa tidur sepanjang malam ini karena berbagai beban yang sedang menimpa. Bapak, hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Anugerah kasih, berkat, damai sejahtera Tuhan turun atas kehidupan mereka masing-masing. Sehingga mereka boleh melihat hal yang baik. Mereka boleh dijamah Tuhan, diubahkan karakter. Sehingga kami boleh punya prinsip yang tegas, tetapi hati yang lemah lembut. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ini saatnya kita bangkit, ini saatnya kita semangat. Dan ini saatnya kita menjadi orang-orang yang mempraktekkan firman untuk hidup dengan prinsip yang tegas, tetapi hati yang penuh lemah lembut. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan saya percaya kasih Tuhan menyertai. Selamat malam, selamat istirahat.